Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku di sini. Jadi aku sekarang pengen ngebahas salah satu buku yang populer. Apalagi kalian pernah nggak sih kayak tertarik memahami kayak iklim bumi itu kayak gimana sih? Terus kayak gempa bumi itu gimana sih? Nah terus apalagi tentang kayak struktur dalam bumi yang nggak pernah kita lihat sehari-hari. Ada apa aja sih di dalam bumi itu gitu. Nah itu akan kita bahas habis ini dalam salah satu karyanya William Lowry, yaitu tentang geophysics, a very short introduction. Nah seperti itu. Oke, ayo kita langsung aja. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Jadi sekarang aku udah pindah tempat teman-teman. Nah sekarang kita akan membahas tentunya lebih rinci lagi dalam buku itu ada apa aja sih. Oh iya, tapi sebelum itu kalian udah kenal belum sih sama aku? Nah, kalau belum kenal, kita kenal dulu yuk. Pakai nama aku Hanifan Aryo Nugroho dengan NRP terakhir 072. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke review bukunya. Nah, tapi yang kita harus tahu dari buku-buku ini kan biasanya ada persubabnya gitu kan. Kita biar kenal dulu nih gitu kan, apa aja sih yang bakal dibahas. Nah, yang pertama di sini ada what is geophysics. Nah, what is geophysics? Nah, ini kita bisa lihat ya dari what is geophysics aja udah kelihatan gitu kan. Berarti kayak tentang dasar-dasarnya geofisika gitu kan. Nah, terus habis itu ada selanjutnya itu kayak eh, bab 2 ada planet Earth, yang ketiga ada bab 3 ada seismologi, the Earth's internal structure, yang bab 4 ada seismicity, the restless Earth. Lalu bab chapter 5-nya di sini ada tentang gravity and the figure on the Earth of the Earth. Lalu chapter 6-nya di sini ada the Earth's heat. Di bab 7 ada the Earth's magnetic field dan yang ke-8 afterthoughts-nya. Nah, oke, dari itu semua kita bahas satu-satu. Oke. Nah, yang pertama ada bab 1. What is geophysics gitu kan? Apa sih geofisika itu apa sih gitu kan? Nah, coba kalau menurut teman-teman yang kalian tahu tentang geofisika itu apa sih gitu kan? Tentang eh bawah tanah bisa. Oke. Jadi langsung aja aku jelasin ya. Jadi bab pertama itu tuh menjelaskan dasar dari geofisika. Kayak dia tuh sebagai ilmu yang menggabungkan, yang bisa dibilang sebagai ilmu yang menggabungkan prinsip fisika untuk memahami bumi gitu. Jadi kita melalui instrumen-instrumen fisika kita bisa memahami bahwa bumi itu ada apa aja sih gitu kan. Nah, juga di penulis buku ini itu tuh menekankan bahwa geofisika itu digunakan untuk mempelajari berbagai fenomena guys. Nah, mulai dari yang terlihat di permukaan hingga yang tersembunyi jauh di dalam bumi gitu. Nah, berbeda dengan eksperimen kita bisa lihat ya, fisika di laboratorium, itu geofisika itu dilakukan dalam kondisi alam yang tidak bisa dikontrol. Nah, jadi sehingga tuh ilmuwan juga harus mengandalkan data observasi dan interpretasinya. Hal ini membuat geofisika dapat menjadi ilmu yang sangat menantang dan sekaligus menarik tentunya. Apalagi yang suka alam-alam nih ya kan, yang suka alam-alam, yang suka kayak kalian hiking-hiking. Nah ini kalian bisa banget guys ya masuk ke geofisika ini gitu. Nah selain itu bab ini juga membahas sejarah perkembangan geofisika juga. Nah dari natural filosofinya, lalu tokoh-tokoh seperti Newton, terus Galileo dan Kepler tentunya. Nah, mereka itu berperan besar banget dalam membangun dasar pemahaman tentang bumi dan alam semesta. Nah, seiring perkembangan teknologi, geofisika itu jadi perkembangan pesat terutama dengan adanya seismologi dan pengukuran modern seperti GPS. Nah, bab ini itu tuh memberikan gambaran bahwa geofisika adalah ilmu yang terus berkembang sangat bergantung pada kemajuan teknologi. Jadi, geofisika itu sangat bergantung kepada teknologi ya. Wah, jadi menarik kan, makin menarik kan. Wah, teknologi nih geofisika nggak expect gitu kan. Biasanya yang kita dengar geo-geo itu jauh bisa dibilang lumayan jauh dari teknologi ya.
Kayak kita pasti ingatnya kalau udah namanya geo, itu kita selalu ingatnya kayak tanah, batuan, tentang bumi gitu ya. Itu nggak salah juga sih guys, tapi kayak geofisika lebih spesifiknya emang mereka itu juga selain ngurusin tanah, ini bumi, tapi kan kita kan nggak bisa lihatnya ya. Nah, itu dengan kita dibantu dengan teknologi juga gitu. Makanya sangat-sangat berkaitan sekali dengan kemajuan teknologi yang tadi udah dibilang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, planet Earth. Nah, bab 2 kita udah dengerannya planet Earth ya. Nah, jadi bab 2 itu membahas bumi. Nah, bumi itu sebagai bagian dari tata surya dan bagaimana hukum fisika itu mengatur keberadaannya. Nah, Pak William Lowry juga menjelaskan, nah, dari terbentuknya bumi dari awan dan gas dan debu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu melalui gaya gravitasi. Wow, sangat-sangat sekali kan. Bagaimana bisa gitu kan? Bisa dari debu. Nah, dalam proses ini material itu berat seperti besi tenggelam ke pusat membentuk inti. Sementara material lebih ringan membentuk mantel dan kerak. Nah, struktur berlapis ini menjadi dasar bagi banyak proses geofisika yang terjadinya saat ini. Jadi eh, kita bisa lihat ya, kalau kita tahu bahwa di struktur bumi paling intinya itu membentuk inti itu tuh dari logam yang tadi udah dibilang. Nah, selain itu juga tapi, di bab ini juga menjelaskan hukum-hukum dasar. Hukum dasar, dasar seperti konservasi energi dan hukum gravitasi Newton, serta hukum Kepler tentang gerak planet. Nah, kalian ada nggak yang berpikir bumi itu diam? Tentu saja tidak ya. Bumi itu tidak hanya diam, tetapi bergerak dalam orbit elips, mengelilingi matahari dan berotasi pada porosnya. Nah, gerakan ini juga itu tuh memengaruhi berbagai fenomena seperti musim dan distribusi energi di bumi. Lalu di sini kita di bab ini tuh juga membantu pembacanya memahami bahwa bumi itu bagian dari sistem kosmik yang lebih besar dan tunduk pada hukum fisika universal loh. Wow, seru banget kan ya. Kita baru masuk bab 2 aja udah seru banget gitu kan. Apalagi ayo coba kita lanjut lagi ke bab 3, langsung chapter 3. Nah, chapter 3 kita masuk ke seismology and the Earth's internal structure. Nah, di bab ini membahas bagaimana ilmuwan itu mengetahui gitu dalam bumi melalui seismologi. Nah, gitu. Nah, coba siapa yang tahu sih seismologi itu apa gitu kan? Kayak melalui seismologi. Waduh. Nah, jadi gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi itu merambat. Merambat tuh melalui berbagai lapisan bumi dengan karakteristik yang berbeda gitu. Nah, dari situ guys, ilmuwan itu mempelajari kecepatan pola rambatan gelombang dan ilmuwan itu dapat menyimpulkan adanya lapisan kerak, mantel, inti luar cair dan inti dalam padat gitu loh. Dari situ. Nah, lebih lanjutnya lagi, pada bab ini itu menunjukkan bahwa tanpa harus mengebor bumi nih guys. Coba kalian berpikir, coba gimana sih cara melihat bawah bumi gitu. Kalian masa menggali, mengebor, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Karena wah butuh berapa tahun atau berapa ribu tahun kalian udah keburu ya. Nah, jadi pada bab ini juga itu tuh menunjukkan bahwa tanpa harus mengebor bumi secara langsung, manusia itu tetap bisa memahami bagian dalamnya melalui metode tidak langsung. Ini dia guys kuncinya, metode tidak langsung. Gitu. Nah, seismologi menjadi salah satu alat paling penting dalam geofisika karena memberikan informasi detail tentang komposisi dan sifat fisik bumi. Gitu. Hal ini membuktikan bahwa geofisika tuh bahwa gempa bumi itu tidak hanya sebagai bencana, tetapi juga sumber data ilmiah yang sangat berharga. Karena tadi ya itu berhubungan karena dari gempa bumi itu bisa menghasilkan data untuk riset dan dapat diambil dengan melalui seismologi itu. Oke. Lanjut di chapter 4 kita seismicity the resource earth. Oke. Nah, di sini kawan-kawan
Nah, bab keempat tuh fokusnya lebih ke aktivitas gempa bumi nih dan dinamika bumi yang terus bergerak. Nah, di sini juga dijelasin nih bahwa gempa terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Lempeng tektonik yang saling bertabrakan, menjauh atau bergeser. Nah, jadi pergerakan lempeng itu ada 3 ya kawan-kawan. Jadi yang bisa bertabrakan, menjauh, atau bergeser. Nah, seperti itu. Nah, energi yang terakumulasi di sepanjang patahan dilepaskan secara tiba-tiba. Nah, menghasilkan gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa. Jadi kalau kita gempa itu ya guys, energi yang terakumulasi di sepanjang patahan. Menghasilkan gelombang seismik. Nah, habis itu juga di bab ini itu membahas distribusi gempa di seluruh dunia. Seluruh dunia cenderung terkonsentrasi di batas lempeng. Hal ini tuh menunjukkan bahwa bumi itu ada sistem yang aktif dan tidak pernah benar-benar diam. Nah, meskipun ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, gempa bumi itu masih sulit diprediksi secara akurat. Jadi masih sangat susah, guys. Nah, kitanya sendiri yang harus kita bisa cara untuk menyelamatkan diri kita gitu ya. Cara mencegah kecelakaan dan sebagainya. Nah, sehingga menjadi tantangan besar bagi para ilmuwan geofisika seperti itu. Jadi ntar kalau udah bisa dideteksi ya gempa kapan datangnya, wah, saya sangat keren sekali berarti ya. Nah, habis itu di bab 5 kita lanjut, yaitu ada gravity and the figure of the earth. Nah, di sini jelasin tentang gravitasi bumi dan bentuknya yang tidak sempurna. Bumi itu sebenarnya berbentuknya itu oblate spheroid. Nah, itu apa sih oblate spheroid itu? Ya itu sedikit tepat di kutub akibat rotasinya, gitu ya. Hingga gravitasi tidak sama di setiap tempat karena dipengaruhi oleh distribusi massa. Nah, distribusi massa ini dalam bumi serta variasi topografi permukaan. Gitu. Selanjutnya, penulis juga memperkenalkan konsep geodesi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran bumi secara presisi. Dengan bantuan satelit, ilmuwan tuh bisa mengukur variasi gravitasi dan bentuk bumi dengan sangat detail. Nah, informasi ini itu sangat-sangat penting untuk memahami struktur internal bumi serta berbagai proses geofisika. Nah, itu banyak banget ya prosesnya. Nah, bab ini menunjukkan bahwa bahkan konsep sederhana seperti gravitasi memiliki kompleksitas yang tinggi. Jadi sangat berpengaruh. Itu di bab 5. Lalu, selanjutnya kita langsung aja masuk ke chapter 6, itu The Earth's Heat. Nah, dari namanya udah panas-panas gitu kan. Wah, dari ya nah, kita di bab 6 ini pasti ya tadi namanya The Earth's Heat. Nah, itu membahas sumber panas bumi dan perannya dalam dinamika planet. Wah, apa tuh ya kan? Nah, panas bumi itu tuh berasal dari sisa pembentukan bumi dan peluruhan radioaktif di dalamnya. Nah, jadi panas di dalam bumi itu mengalir ke permukaan dan memengaruhi berbagai proses geologi. Wow, geologi apa ya? Nah, termasuk aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng. Seperti itu. Nah, jadi kalau kalian lihat gunung meletus, duar, atau gempa, gede-gede, nah itu ada namanya proses geologinya, gitu ya. Kalau kalian lihat nih, ada material-material yang terlempar, des. Nah, ini itu ya, itu bisa disebut itu dari panas bawah bumi gitu kan. Kalian aja lihat kayak, wah udah lava-lava nih, udah magmanya udah keluar dan sebagainya gitu kan. Nah, selain itu juga distribusi panas di bumi tidak merata, sehingga ada wilayah dengan aktivitas panas yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Perbedaan ini berkontribusi pada dinamika mantel dan proses konveksi yang menjadi penggerak utama tektonik lempeng. Nah, bab ini menegaskan bahwa internal bumi adalah salah satu faktor utama yang membuat bumi itu tetap aktif. Nah, jadi itu tadi ya untuk bab 6. Lalu selanjutnya ada di chapter 7. Udah tinggal satu bab lagi ya kita terakhir,
Itu bab 7 tentang the Earth's magnetic field. Nah, bab ini tuh membahas medan magnet bumi yang dihasilkan oleh pergerakan logam cair di inti luar bumi. Wah, di inti luar bumi tuh. Medan magnet ini tuh membentuk pelindung alami yang melindungi bumi dari radiasi berbahaya matahari. Tanpa medan magnet, kehidupan di bumi mungkin tidak akan berkembang seperti sekarang. Wah, jadi magnet ini sangat-sangat berpengaruh sekali ya terhadap bumi gitu. Jadi selain itu juga magnet itu di bumi juga tidak tetap. Nah, melainkan dapat berubah bahkan mengalami pembalikan polaritas. Bukti perubahan ini dapat ditemukan dalam batuan yang merekam ke arah medan magnet pada masa lalu. Studi tentang medan magnet membantu ilmuwan memahami dinamika inti bumi serta sejarah geologi planet ini. Gitu. Jadi ada namanya paleomagnetism. Jadi itu ini studi tentang magnet tapi pada zaman dahulu gitu loh. Nah, kita ke bab terakhir yaitu bab 8 di aftertalks-nya. Nah, jadi di bab terakhir ini berfungsi sebagai refleksi dari seluruh buku ini. Jadi apa aja sih yang tadi udah kita bahas? Apa sih rangkumannya? Apa sih yang udah kita dapat gitu loh. Nah, bab terakhir di ini Pak William Lowry itu menegaskan bahwa geofisika itu adalah ilmu yang sangat penting untuk memahami bumi secara menyeluruh, mulai dari struktur internal hingga fenomena di permukaannya, kayak gimana aja. Nah, geofisika itu juga berperan dalam berbagai bidang seperti mitigasi bencana, eksplorasi sumber daya, dan studi lingkungan. Ya, jadi kalau kalian lihat misalnya nih aku kasih contoh ya, kalian eh misalnya ada pengeboran minyak gitu. Nah, itu yang kita itu pada bagian yang menentukan titik itu bahwa ada minyaknya seperti itu. Ntar di titik itu ada minyaknya, lalu kita interpretasikan, lalu kita bikin keputusan, udah fix gitu ya. Nah, lalu antar rebor. Nah, kita bagian dari itu. Nah, tapi juga ada studi lingkungannya buat apa sih memahami tadi yang kita bilang cara memahami kayak gempa bumi, lalu iklim yang terjadi gitu ya kan, bencana-bencana atau yang kita lihat sehari-hari kayak hujan atau angin kan itu kan nggak bisa ya, itu mereka ada siklusnya gitu kan. Nah, itu salah satu juga pembelajaran dalam geofisika. Nah, namun di bab terakhir ini juga mengingatkan bahwa masih banyak hal yang belum diketahui. Meskipun teknologi udah semakin maju nih guys. Nah, tapi bumi itu menjadi sistem yang sangat kompleks dan sulit diprediksi sepenuhnya. Oleh karena itu, geofisika itu akan terus berkembang dan menjadi kunci. Nah, jadi kunci dalam memahami serta menjaga keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Mungkin sekian untuk pembahasan bab-babnya secara rinci. Nah, jika kalian emang ada yang mau nambahin atau ada yang nanya, Mas ini kalau misalnya di bab 1 ini itu boleh di komen aja guys. Nah, tapi terakhir ada yang kurang nih kayaknya nih ya kan. Nah, apa tuh? Itu rating. Yes. That's it. Nah, jadi aku pengen rating dikit nih guys. Kayak buku ini tuh gimana sih? Apa sih kelebihannya atau kekurangannya? Atau jangan-jangan nggak ada kekurangannya kan? Bisa aja ya kan? Nah, kalau menurut aku, secara keseluruhan dari buku Geophysics, A Very Short Introduction dari William Lowry, itu layak mendapatkan 4,8 dari 5. Nah, buku ini tuh berhasil menyajikan konsep-konsep geofisika yang cukup kompleks dengan cara yang ringkas, jelas, dan tetap mudah dipahami oleh pembaca umum, guys. Jadi emang dari tadi tuh kita gampang ya kayak ngertiinnya, kayak nggak yang ribet-ribet gitu. Nah, alur pembahasannya juga tersusun sistematis dari dasar hingga konsep yang lebih luas, sehingga pembaca bisa mengikuti perkembangan materi dengan baik gitu kan, dari dengan baik. Lalu selain itu juga, buku ini tuh juga unggul dalam menghubungkan teori dengan fenomena nyatanya gitu, kayak tadi gempa bumi dan sebagainya. Nah,
Jadi gempa bumi, pergerakan lempeng, hingga medan magnet bumi gitu. Sehingga terasa relevan dan tidak terlalu abstrak banget nih buku kan. Untuk ukuran buku juga pengantar, kualitas penulisannya juga sangat kuat dan informatif pastinya ya kan. Gitu. Ini buku rekomen banget guys gitu. Nah, namun di balik kelebihannya pasti juga kadang ada kekurangannya sedikit lah gitu kan. Kan 4,8 dari 5 tuh ya kan. Nah, buku ini tuh juga memiliki beberapa kekurangan karena formatnya yang very short introduction. Pembahasan di setiap bab itu terasa kayak ya lumayan singkat lah ya. Eh, terlalu terlalu singkat bahkan gitu dan tidak terlalu mendalam hingga ya pokoknya mendalam lah. Sehingga bagi pembaca tuh yang ingin kayak mendalami atau memahami geofisika lebih detail, pastinya tuh kayak aduh kurang nih bacanya gitu kan. Dan kita masih mungkin masih perlu juga referensi tambahan gitu kan. Nah, selain itu juga beberapa bagian menggunakan istilah teknis yang biasa terasa cukup sulit bagi pembaca tanpa latar belakang sains gitu. Jadi masih ada istilah-istilah satu atau dua yang kadang agak membingungkan ya untuk kita orang-orang awam gitu kan. Nah, meskipun demikian, kekurangan tersebut tuh juga, tidak terlalu mengurangi kualitas dari buku yang udah kita baca ini. Mas 4,8 ya itu aja sih guys ya, itu cuman sedikit-sedikit dari beberapa kelebihan yang lebih banyak lagi gitu kan. Nah, dan, tetap menjadikannya itu sebagai salah satu buku pengantar terbaik untuk memahami geofisika secara umum. Jadi sangat rekomen kalau kalian pengen kayak penasaran geofisika itu apa sih. Nah ini cocok banget guys. Walaupun tidak sekompleks yang seperti gede-gede gitu ya. Kalian baca ini dulu gitu kan. Nah, ntar kalian tahu apa sih geofisika itu mempelajari apa sih yang dibahas sih gitu. Oke, sekian review buku dari saya kali ini. Eh, mohon maaf bila ada salah kata atau eh, terlalu terburu-buru ketika berbicara dan sebagainya. Mohon maaf bila ada salah. Mungkin sekian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.